Kembali lagi di pendalaman ajaran. Dan hari ini udah lama ya nggak bareng sama saya ya. Ada yang kangen nggak? Soalnya kapan hari kan sempet tuh 3 kali berturut-turut bareng sama aku terus habis itu Oh, hilang. Nah, siapa tahu ada yang kangen. iya, ini host favorit ini ya. Enggak juga lah. Dan hari ini kita akan bahas sesuatu fenomena ya. Bareng sama Kak Yuda nih di sini kita bahas tentang YOLO. YOLO, YOLO. YOLO YOLO YOLO. YOLO YOLO lah. Pasti belibet kalau diulang kayak gitu terus. Jadi sebelum kita mulai kita doa dulu aja ya. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah sertai dan pimpin terus kehidupan kami Tuhan. Dan pada kesempatan kali ini kami mau membicarakan, diskusikan tema YOLO ini Tuhan, agar kami dapat belajar bagaimana kami boleh menjalani hidup kami yang cuman satu kali ini saja Tuhan. Biarlah Engkau yang pimpin konten kami pada kali ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Amin. Amin. Oke. Kita kasih tahu dulu kali ya Kak ya. Siapa tahu ada yang nggak tahu YOLO itu Ah, apa. masa? Dulure yoyo paling. Iya wes. YOLO itu singkatan ya. You only live once. Kamu cuman hidup satu kali. Satu kali saja. Nah itu waktu itu dari tahun berapa ya, 2011, 2012 itu mulai naik. Salah satunya juga karena ada rapper Rapper. si Drake Si nih Drake. yang memang suka bikin masalah nih si Drake nih. Kontroversi ya. Iya, ini bikin istilah ini di lagunya dia gitu kan. Heeh. Dan intinya ngajak supaya anak-anak muda untuk menikmati hidupnya yang cuman satu kali. Heeh. Habis itu trennya jadi melebar, semua postingan di sosial media intinya mencoba hal baru. Itu biasanya hashtag YOLO. Iya. Atau jalan kemana, melakukan apa, itu hashtag YOLO. YOLO. Nih, terus kalau kita tuh sebagai orang Kristen nih ya, kan kalau ada lagu kan hidup ini adalah kesempatan. Sama yang ini los-losan kan gitu. Yang penting sekali Ya, toh. itu kesempatan juga sih. Kesempatan untuk los-losan. Iya, itu kita pandangan Kristen ngelihatnya kayak gimana ada fenomena ini, Kak? Iya. Nek sampean Surabaya metu. Kalau ingat si Drake itu ya, itu kan yang bagi saya yang menarik juga mungkin karena kalau ndak salah judul lagunya itu moto ya, The Moto. Ya, The Moto. Jadi otomatis itu akhirnya jadi moto Bagi bagi ya kebanyakan orang ketika mulai booming itu akhirnya ya moto. Nah, mungkin itu yang juga perlu kita soroti akhirnya ya. Kalau sampai itu menjadi moto, lah itu kan ya berkaitan dengan banyak hal. Di dalam iman Kristen sendiri, menurut saya sebelum kita masuk ke dalam iman Kristen, kita perlu mencermati ada 2 isu di situ ya. Yang pertama itu saya melihatnya sih ada isu tentang sebenarnya hidup ini benar enggak sih cuman sekali. Pengertiannya sekali itu seperti apa? oke. Gitu. Iya. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan judul lagu tadi itu The Moto. Karena kalau kita ngomongin moto hidup itu biasanya moto itu yang akan mendrive hidup kita. Kita arahnya kemana, motivasi kita apa. Nah, menurut saya itu 2 isu yang ya mungkin karena ini kan podcast gitu ya, jadi obrolannya yes, mengalir aja, mungkin sistematikanya nggak terlalu kayak kita buat karya tulis ilmiah gitu. Tapi kira-kira kerangkanya ya kita akan ngomongin 2 topik ini sih. Ya, Gitu. siapa tahu ternyata hidup dirasa cuma sekali, mati ternyata mati suri hidup lagi. Bisa kayak gitu. Nah, itu yang hal-hal seperti itu yang akan kita soroti dari sudut Alkitabnya seperti yang kamu tanyakan tadi. Iya. Itu ada nggak sih kayak di Alkitab ayat-ayatnya yang kayak nunjukin orang-orang YOLO ini mesti gimana? Ada dong. Sebenarnya kalau menurut aku ya,
prinsip hidup YOLO itu sendiri bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Terutama kalau kita mau flashback soal filosofi hidup gitu ya. Karena gini, kalau kita mengacu kepada ini ya, pengertian awalnya dari si rapper ini, si Drake ini, sebenarnya kan hidup ini cuman sekali, maka ya udah nikmatilah sepuasnya, semaksimal mungkin, wis gas-gasen wis. Wis gak usah ono reme blas, jangan ada kalimat kamu ndak boleh begini, kamu ndak boleh begini, ndak usah ngomongin perintah Tuhan segala macam gitu. Kamu pengennya apa ya apa gitu. Lah, filosofi hidup yang seperti ini memang kalau secara eksplisit yang terang-terangan hitam di atas putih itu enggak terlalu nampak di dalam Alkitab. Tapi kalau kita mau mengekspos, menggali latar belakang ayat di dalam Alkitab itu ada. Aku ingat itu di dalam 1 Korintus misalnya, 1 Korintus pasal 15 ayat 32. Itu bunyinya kan begini. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Nah, ini kalimat berikutnya ini. Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Nah, ungkapan Rasul Paulus di ayat ini sebenarnya dia sedang mengutip filosofi Yunani yang sedang berkembang pada waktu itu. Sebuah filosofi hidup yang mengagung-agungkan kenikmatan gitu, kenikmatan hidup gitu. Seperti jadi pada waktu itu ada praktek-praktek pesta pora sampai makan sekenyang-kenyangnya, ada berbagai macam menu makanan. Kalau setelah itu kan kapasitas perut terbatas. Ya. Nah, lalu gimana? Masih pengen ini, pengen itu. Ya udah dikeluarin. Dimuntahin makan lagi. Jadi sampai sebenarnya seperti anoreksia segala macam itu udah dari zaman itu ya. Itu sudah ada lah. Itu ya berangkat dari filosofi seperti ini. Makanya saya ngomong YOLO itu sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu, cuman dikemas dengan istilah yang lebih modern gitu. Ya. Berarti yang diet makan karena kepengin makannya banyak terus dimuntahin dulu belum makan lagi. Itu udah dari zaman dulu kayak gitu. Zaman dulu sudah ada. Dan itu cuman mungkin kalau bedanya kalau dengan diet ya kenikmatan hidup yang dinikmati oleh mereka yang diet agak berbeda dengan yang ini. Kalau ini memuaskan mata, tapi kalau yang diet itu mungkin kenikmatannya menjadi prideness ya. Bangga. Tapi prosesnya ada yang diet bener, ada yang sengaja gitu, makan tetap makan sembarang tapi terus dimuntahin. Nah, iya. Berarti kalau juga. Tapi kalau kita lihat kalimatnya ya, jika orang mati tidak dibangkitkan, berarti kan fokusnya adalah sesuatu yang setelah kematian itu berartinya. Jadi 1 Korintus 15 itu memang sebenarnya berbicara tentang kebangkitan. Karena ya ini balik lagi ya, kembali lagi pada filsafat yang lagi berkembang pada waktu itu. Waktu itu salah satu konsep yang muncul yang lagi berkembang adalah ya tubuh itu penjaranya jiwa. Jadi ada orang-orang yang beranggapan ya sebisa mungkin tubuh ini segera hancur gitu, kasarannya gitulah. Tubuh itu segera hancur supaya jiwanya itu bebas. Jadi kematian itu justru didamba, dirindukan. Nah, bahkan ada yang ekstrim itu ya sampai merusak tubuh.
menyakiti diri gitu menyakiti ya. diri supaya jiwanya lepas. Nah, kemudian si Paulus ini datang dengan konsep yang berbeda. Yesus Kristus bangkit gitu. Ya. Menandakan dia menang dari maut, dan ketika dia bangkit dia ada tubuh kemuliaan. Loh, lah ini ngapain tubuh yang sebenarnya sudah mau ditanggalkan Kok dapat lagi? lo gitu. dapat lagi. Nah, itu menjadi pengajaran kekristenan pada waktu itu jadi nggak populer gitu. Oh. Nggak populer dalam arti dapat banyak serangan ya gitu. Nah, setelah ngomong panjang lebar tentang kebangkitan, bukti kebangkitan Kristus, konsep kebangkitan dan sebagainya, lalu di ayat 32 ini Paulus ngomong, lah kalau orang mati tidak dibangkitkan ya sudah, berarti hidup ini berakhir sampai di sini. ya. Ya udah, wes sakarepmu kamu Los. mau ngapain, terserah, wes los aja. Apalagi dia pengalaman sudah ada pernah tarung sama hewan buas itu kan dia. Nah, hewan buasnya ini sendiri sebagian besar penafsir mengatakan ini ya bahasa kiasan ya, bukan hewan buas beneran kayak singa apa gitu, tapi lebih ke arah pengajaran yang menyesatkan gitu. Nah, salah satunya yaitu pengajaran yang mengatakan tidak ada kehidupan setelah kematian. Nah, gitu. Jadi memang benar seperti yang kamu ngomong tadi bahwa ya ini ngomongin soal orang mati yang tidak dibangkitkan, berarti ini ngomongin ada kehidupan setelah kematian, dan memang konteksnya seperti itu. Iya, apalagi kalau banyak juga ayat-ayat yang ngomong tentang hidup itu singkat apa kayak gitu juga kan. Iya. Jadi kalau ya memang benar, kita manusia mau hidup berapa lama sih? Sepanjang-panjangnya manusia ya rata-rata 70-80-an gitu ya. Sekarang. Sekarang. Kalau zaman dulu kan lama tuh 900, 800 di Alkitab tuh. Tapi kalau kita ngomongin yang sekarang kira-kira seperti itu. Umur ya katakanlah ada yang panjang sampai 100 ya. Ya tetap singkat ya. Seandainya tidak ada kehidupan setelah kematian, ya singkat. Karena kalau kita percaya kehidupan setelah kematian berarti kita percaya ada kekekalan. Ya. Lah kekekalan itu kan tak terhingga. Lah 70 tahun, 80 tahun, bahkan 100 tahun dibandingkan yang tidak terhingga ya enggak ada apa-apa nih. Itu yang sebenarnya ditekankan Alkitab. Gitu. Jadi Alkitab seperti yang kamu ngomong tadi, ada banyak ayat-ayat yang ngomong hidup itu singkat karena perspektifnya adalah perspektif dari kekekalan. Ya, gitu. ya. Jadi perbandingannya jauh. Ya kayak 100 dibandingkan bilangan tidak terhingga ya. Ya, makanya. Soalnya kayak apa ya, jatuhnya selalu kalau di Alkitab rata-rata ayatnya tentang mempersiapkan selama masa ini. Kamu harus mempersiapkan bahwa hidup ini cuma sebentar, terus habis itu semuanya akan mati, apa arti hidupmu, apa kayak gitu-gitu kan ayatnya. Jadinya kayak beberapa orang menyikapi itu, wah ini saking takutnya gitu, nggak berani ngapa-ngapain, apalagi kalau ngelihat zaman-zaman sebelum 2000-an itu kan ya kalau mau dibilang hidup itu lebih kaku kan dibandingkan yang sekarang, lebih banyak kebebasan yang bisa didapat sama manusia gitu. Nah terus ketika kita tahu bahwa hidup itu singkat, kita tahu juga ada kehidupan setelah kematian, kita lalu menyikapi hidup ini sebenarnya harusnya yang kayak gimana? Kalau kita menyoroti hidup dari sudut Alkitab, jadi seperti tadi saya ngomong, ya Alkitab selalu berbicara tentang hidup itu dari sudut kekekalan ya. Jadi di sini kita juga bisa menegaskan bahwa ya kalau kita ngomong hidup ini sekali, ya memang hidup ini, kita hidup di dunia ini ya pada umumnya sih cuma sekali. Tapi itu tidak berarti hidup ini berakhir sampai di sini. Gitu kan. Nah, itu sebabnya ya kita perlu bicara soal tujuan hidup.
Kalau kita ngomongin the motto tadi itu, ya filosofi hidupmu apa? Apa yang mendrive hidupmu? Tujuan hidupmu apa? Begitu. Ya. Nah, kalau ini ya, kita ngomongin soal singkatnya hidup. Lalu mau diapain hidup yang singkat ini? Ya sudah diambur-ambur noto aja gitu. Atau cuman ya udah ikut Atau aliran air, udah mau kemana ikut. Iya. Gitu. Atau mau yang kamu ngomong tadi, mau Hidup kayak lurus gak strict. Ya menurut saya sih itu ekstrim ke ekstrim sih. Atau mungkin gini deh, ada satu ayat yang menarik ya, yang mungkin juga bisa jadi frame kalau kita mau memahami filosofi hidup ini. Itu dari kitab Pengkhotbah. Kamu ingat gak ada satu ayat yang mengatakan bahwa bersukacitalah hai pemuda gitu, di dalam masa kemudaanmu. Nah, itu ada ayat seperti itu yang mengatakan ya udah seakan-akan kamu bebas-bebas gitu ya. Tapi ada tapi nih. Tapi itu memberikan gambaran bahwa kebebasan kita itu bukan berarti kita bisa bebas sampai kebablasan sebebas-bebasnya gitu. Enggak, ada koridornya. Koridornya apa? Kamu harus ingat gitu ya. Sekalipun kamu boleh bebas menuruti keinginan hatimu, pandangan matamu, tapi ketahuilah kamu harus ingat bahwa karena semua yang kamu lakukan di dunia ini, itu kamu akan dibawa ke pengadilan Allah. Dengan kata lain, kamu harus mempertanggungjawabkan hidupmu. Nah, dari sini kita sekali lagi lihat ya, hidup ini memang singkat, tapi singkatnya hidup ini itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Gitu. Nah, ketika kita ngomongin hidup harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, apakah berarti kita perlu hidup takut gitu? Apa-apa ngomong jangan ya. Harus kudusnya kayak apa gitu. Ya enggak juga gitu. Ya kita masih bisa lah menikmati apa yang ada di dunia ini. Tetapi yang penting itu kan arah hidupnya mau kemana gitu. Misalnya, masa kita enggak boleh nonton film? Ya kan ada tuh yang bilang enggak boleh nonton bioskop, tempat gelap. Ya kan, masuk tempat gelap enggak boleh. Karena itu tempatnya orang berdosa. Padahal kalau tidur lampu dimatiin. Kan sama gelapnya. Aduh, iya. Ya memang saya tahu sih. Di dalam sejarah kekristenan sebenarnya ada aliran-aliran seperti itu yang sangat mengandalkan kekudusan hidup. Mungkin itu next topic ya. Kita bisa bicara soal seberapa pure kita, karena itu nanti berkaitan dengan pengajaran tentang kaum Puritan. Namanya gitu. Tapi ya itu next topic lah. Kalau kita mau kembali ke topik kita, ya cukup untuk memahami bahwa Tuhan memberikan kebebasan kok. Gitu. Kita masa enggak boleh pesta? Masa gara-gara aku pendeta kalau diundang pesta ya aku harus jaga diri, jangan sampai ini. Kamu mantenan, aku mau undang, kamu undang lalu gara-gara ini maaf, saya pendeta, saya tidak akan menikmati. Satu aja. Ada 9 menu, cuman ngambil nasi putih aja saya. Gitu. Saya pendeta. Iya, kan enggak begitu juga gitu. Ada hal-hal yang bisa kita nikmati dan tetaplah kita tidak kehilangan sukacita itu. Tetapi sukacitanya itu harus dipahami dalam pengertian yang bertanggung jawab gitu. Nah, jadi di dalam singkatnya hidup ini
ya kita harus ngerti tujuan hidup kita itu apa. Dan terlebih dari itu ya apa yang membuat kita bersukacita gitu loh bro. Misalnya gini ya, saya beri perbandingan gini. Kamu misalnya waktu SMA, wih mumpung SMA nih, wes digetno aja, di gaspol aja, ya los-lose hidup ini los-losan sudah. Apa pengen apa ya, ini pengen maki guru segala macam, melampiaskan kemarahan, ya wes terserah. Bisa model kayak gitu. Tapi kan maksudnya bisa model gitu itu kamu bisa menikmati hidup dengan cara seperti itu bisa. Gitu. Walaupun bisa tidak berarti benar ya. Tapi kan bisa. Tapi kan ada model lain yang kamu bisa menikmati juga, misalnya ya. Kamu model orang yang paham bahwa aku itu pengen bekerja mengoptimalkan hidupku itu di dunia broadcast misalnya. Maka kamu ngerti, kamu mungkin jurusannya ndak milih IPA tapi milih PS gitu. Kamu belajar, bukannya setiap malam dugem gitu, tapi kamu belajar. Nah, ketika kamu belajar itu kan kamu menikmati juga. Yang satu menikmati dengan dugemnya itu, tapi kamu menikmati dengan belajarmu. Sehingga pada akhirnya ketika kamu bisa masuk kuliah di jurusan yang kamu dambakan, kemudian di universitas yang kamu inginkan gitu, dan akhirnya berhasil, itu kan kamu bisa puas gitu. Ya, ada kepuasan sendiri. Ada kepuasan tersendiri kan. Nah, kepuasan yang kamu rasakan pada waktu itu kan kepuasan yang berkaitan dengan tujuan hidupmu. Gitu. Benar. Nah, ini kalau kepuasan yang setiap malam dugem ya, nongkrong, sekolah bawa rokok, bawa minuman keras, padahal jelas-jelas aturan sekolah itu mengatakan nggak boleh misalnya. Lalu apa gitu, teman-teman ada yang nyeletuk, ayo ngemol yuk cus berangkat gitu. Wah, ya mereka menikmati itu, tapi kenikmatan yang ya karena kamu nggak punya tujuan hidup. Setelah SMA mungkin kamu nggak ngerti mau kemana gitu, kan beda banget gitu. Nah, jadi kenikmatan itu harus di drive dengan tujuan hidup kita. Nah, Paulus pernah ngomong gini, bagiku ya, hidup atau mati itu, ini kurang lebihnya ya, hidup atau mati itu sama aja lah. Kalau aku mati, aku seneng. Mati adalah keuntungan itu. Mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena ketika aku mati, aku bersama dengan Kristus. Kristus yang aku kagumi, aku hormati, yang aku cintai, karena Kristus juga mencintai aku. Jadi mati itu sesuatu yang menyenangkan buat Paulus. Tapi tidak berarti dia membenci hidup. Gitu. Sehingga kemudian di dalam suratnya kepada jemaat Filipi itu Paulus ngomong, jadi kalau aku masih diberi kesempatan untuk hidup, itu berarti aku hidup untuk menghasilkan buah. Itu yang jadi tujuan hidupnya. Itu yang menjadi tujuan hidupnya. Buahnya apa? Memuliakan Tuhan. Dan karena tujuan hidupnya seperti itu, maka ketika dia melakukan semuanya itu sampai mendapatkan hasil, dia menikmati itu. Dan dia bersukacita dengan itu. Gitu. Jadi tidak berarti orang yang hidupnya takut akan Tuhan itu harus menjauh dari dunia ini. Diajak yang A juga enggak mau, diajak apa enggak mau. Oh enggak. Tergantung si tujuan hidupnya itu tadi. Iyalah. Karena siapa tahu kayak tadi misalnya yang dijadiin contoh kan, misal nih dugem.
Tapi dia tahu bahwa tujuan hidupnya dia mau memberi buah karena dia pengen tahu soundnya di sana kayak gimana, musiknya kayak gimana. Bahwa memang musiknya sempat kan EDM jadi musik yang paling disukai orang nih tahun 2012 ke atas. Itu orang begitu dengar musik EDM, ada nih orang yang bilang oh itu dosa udah. Padahal secara musik ya itu memang musik yang tren saat itu, dan ada di tahun-tahun 2013, 2014 ada pergeseran musik di gereja bahkan yang menggunakan ya sudah synthesizer sudah masuk, mereka pakai alat DJ juga untuk musik, membuat musik di kebaktian dengan jadi ada genre EDM di sana. Ya aku itu ingat kan masa-masa itu. Oh ya ingat saya pasang DJ di resort. Aku yang datengin DJ di resort kan gitu. Karena musiknya geser ke sana. Bahkan kalau dilihat sekarang musik-musik kalau misalnya kita bilang Planet Shaker udah band dan DJ jadi satu. Hillsong juga udah ada yang pure isinya EDM, album yang khusus EDM. Nah mereka kan juga belajar musiknya pasti ya ada juga mereka cari referensi kan di musik sekuler kan gitu. Apakah kita perlu nih bisa enggak sih kita ngejudge jatuhnya bahwa orang yang kayak gitu tuh pasti salah? Pada waktu itu kan kayak gitu tuh pandangannya orang-orang. Orang yang dengerin musik itu sudah pasti salah. Orang yang keluar malam tuh sudah pasti salah. Padahal siapa tahu dia keluar malam dekor gereja emang gak mari-mari dia. Kayak anakku kemarin jam 11 belum sampai rumah, sampai aku kaget tuh. Loh ngapain? Live group di gereja. Ternyata ceritanya panjang. Ceritanya panjang. Lalu ya biasalah karena kan makin akrab gitu ya. Ya nongkrong. Kayaknya habis live group makan mereka di gereja gitu. Nah, ya kalau itu sih masih ya begitu tahu anakku kayak gitu ya aku masih lega lah. Tapi kan mungkin contoh yang ekstrim juga menimpa Tuhan Yesus sendiri kan, bro. Nah, misalnya gini, Tuhan Yesus sering datang diundang orang untuk makan, ya, gitu. Ngobrol sama pelacur ngapain? Ini nawar saya. Ya, misalnya gitu ya. Nah, apakah enggak boleh? Gitu loh. Justru ketika Tuhan Yesus membuka hati kepada mereka, mereka merasa diterima. Ya. Misalnya gitu ya. Nah, itu contoh-contoh yang terjadi dalam pelayanan Tuhan Yesus ya. Tapi kan kemudian itu juga menggema di dalam pelayanan. Kalau pelayanan perjanjian baru ya otomatis rujukannya Rasul Paulus ya. Dan Rasul Paulus pernah ngomong, bagi orang Yahudi aku seperti orang Yahudi, bagi orang Yunani aku menjadi seperti orang Yunani. Apakah Paulus menjadi bunglon? Enggak juga. Yang membedakan dia bunglon atau enggak adalah ada tujuan hidupnya. Aku bagi orang Yahudi menjadi seperti orang Yahudi supaya aku bisa memenangkan jiwa mereka. Istilah di dalam Filipi, supaya aku menghasilkan buah gitu. Terhadap orang Yunani, aku menjadi seperti orang Yunani. Tujuannya apa? Bukan sekedar soal menikmati apa yang disajikan di dalam dunia Yunani, tetapi supaya aku bisa memenangkan orang-orang Yunani bagi Kristus. Oke. Gitu. Jadi kalau kita lihat dari obrolan tadi kan kita mau memaknai hidup yang singkat ini, itu mau kalau kita hidupnya jadi ketakutan segala macam dan akhirnya hidupnya kaku sekali, ya jatuhnya kita kehilangan sukacita tadi kan. Iya. Tapi kalau kita hidup digas-gasin sukacita, kita perlu ingat bahwa nantinya akan ada pertanggungjawaban di pengadilan itu tadi. Iya. Nah, jatuhnya kayak cara kita mau jalanin hidup itu mesti yang kayak gimana nih? Iya. Kalau seperti itu ya, ginilah, bro. Saya mau pakai gambaran gini. Mana yang lebih bebas? Mana yang lebih merdeka? Orang yang di luar penjara atau di dalam penjara? Belum tentu, bisa jadi yang di dalam itu bisa bebas, merasa bebas. Di dalam merasa bebas. Merasa bebasnya gimana?
Ya dia makan ada, nggak pusing. Makan ada. Dia kegiatan ya dia tetap bisa punya pilihan mau ngapain meskipun terbatas di situ aja nggak bisa pergi gitu kan. Iya. Ya kalau dia memang senang nggak pergi-pergi. Kayak ada sebuah kisah tentang ada orang yang dengan sengaja melakukan kejahatan supaya masuk. masuk karena di dalam penjara hidupnya merasa terjamin. Padahal kalau penjara di Indonesia tetap suruh bayar. Makanannya tetap di-charge. Nah, tapi kita ngomongin secara umum ya. Kalau secara umum kan kita melihatnya orang di luar lah pasti. Orang di luar yang lebih merdeka toh. Tapi sebenarnya gini, kenapa dia bisa di luar penjara? Karena dia hidup menurut aturan hidup, gitu. Nah, apakah ketika orang hidup menurut aturan hidup itu dia tidak bisa bersukacita? Ya bisa. Justru kamu bersukacitalah sesukacitanya, tetapi ingat ada aturan hidup. Nah, gampangannya kayak gitu sebenarnya. Jadi kalau kemudian aku di luar penjara nih, aku hidup sedemikian rupa sampai takut melakukan ini, melakukan itu. Takut kenapa? Takut nanti masuk penjara. Ya aku kehilangan damai dan sukacita itu. Menurut saya sih, ya Tuhan tidak menghendaki kita seperti itu. Atau malah karena saking kritisnya merasa ketika masih ada aturan berarti aku sedang di penjara. Nah, lebih parah lagi kalau paradigma itu dipakai untuk menilai orang. Nah, ya itu. Akhirnya kan jatuhnya judgmental kan. Ya aku menilai kamu, aduh, rusak arek kira. Sorry, aku enggak mau bergaul sama kamu. Loh, panggilan kita sebagai orang Kristen itu untuk menjadi berkat, bro. Ya. Gitu loh. Itu yang sebenarnya terjadi pada Rasul Paulus. Kalau kamu mau menjadi berkat bagi mereka, ya jadilah seperti mereka. Maksudnya hiduplah seperti bersama dengan mereka gitu. Enggak ngejudge. Ya gimana ya, kalau kamu mau membawa berbagi sukacita, berbagi mindset yang benar gitu, terhadap orang-orang yang menurut kamu kehilangan atau tidak punya arah hidup, yang sehari-harinya cuma nongkrong di pos satpam, pos kamling gitu. Gimana kamu bisa memberikan pencerahan, memberi insight, cara berpikir, menjalani hidup itu mindsetnya gini-gini, kalau kamu gak bergaul dengan mereka? Ya sudah, ikutlah begadang dengan mereka, main catur lah gitu. Ya. Misalnya main apalah, karambol di sana. Ya sesimpel kalau misalnya itu isinya pengangguran sepanjang hari di pos satpam gitu kan. Terus tapi waktu malam kita pulang kerja, tapi selesai di keluarga makan, nonton bola misalnya bareng-bareng di pos. Ngobrol sama mereka, ngobrol asik, tapi pamit, aku besok pagi kerja soalnya. Mereka jadi ngeliat bahwa ini orang tanggung jawab nih kerja. Kan jadi menginspirasi mereka. Betul. Juga. Bukan gitu. Aku nggak mau kumpul tuh pengangguran pasti akan bikin aku jadi pengangguran, ya belum tentu. Ya. Jadi saya juga sering ngomong gini. Kalau kita bertumbuh menjadi seorang Kristen ya, dalam menjalani hidup, belajarlah melihat segala sesuatu dengan bertanya, kalau Tuhan melihat ini, kira-kira Tuhan akan melakukan apa? Tuhan melihat dengan hati yang seperti apa? Nah, kenapa begitu? Ya karena kembali lagi tujuan hidup kita itu apa gitu loh. Nah, itu yang harus menjadi frame ketika kita menjalani hidup ini. Yang menentukan moto juga dasarnya dari tujuan itu tadi. Jadi kalau the moto dari rappernya atau dari Drake si rapper ini ya YOLO, kemudian karena kamu hidup sekali maka kamu hidup sebebas-bebasnya. Ya kalau kembali ke Alkitab ndak begitu dalam pengertian bukan kamu nggak boleh hidup bebas, tapi kemerdekaan kamu itu jangan disalahgunakan gitu. Ada arah
hidupmu. Karena kamu hidup di dunia sekali tapi tidak berarti itu berakhir di sini. Harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan gitu. Iya. Karena mau sebebas-bebasnya pasti tetap akan selalu ada konsekuensinya kan gitu. Mau makan pedes sepedes-pedesnya tetap bisa mencret pada waktunya kan gitu. Iya. Jadi itu kalau kembali ke ayat-ayat dari kitab-kitab yang ini ya. Misalnya kitab-kitab yang disebut kitab hikmat. Amsal gitu ya. Amsal misalnya. Itu juga sama. Percayalah kepada Tuhan. Akuilah Dia di dalam segala lakumu. Misalnya, maka Dia akan meluruskan. Nah, mengakui Tuhan di dalam perjalanan hidup kita, itu berarti kan ya tujuan hidup kita itu pada Tuhan. Sudah. Ya. Gitu. Mau kita ngomong aku rusak karena Tuhan atau aku baik karena Tuhan. Iya. Ya, gitu. Kira-kira tujuan hidup itu sangat mempengaruhi. Ya, jadi kalau kita pengen YOLO selos-losnya, ya sebenarnya tujuan hidup kita itu apa? Tujuan hidup kita itu apa? Apakah memang cuman kepengin pokoknya semua tak cobain biar nggak menyesal hidup? Ya, iya. Tapi kamu nggak menyesal hidup, tapi nanti kamu menyesal mati. Tapi ini bro, ngomong-ngomong soal itu ya. Kamu ingat gak lagu gini? Tuhan berikan sambil muter-muter aku ya? hidup. Yang punggung-punggungan terus muter-muter. The Virgin ya. Itu kan lagunya enak sih, ya. Itu lagu tahun sebelum 2010 ya. Iya. Sebelum 2010. Nah, dari lagu itu kan seakan-akan ya liriknya ngomong Tuhan berikan aku hidup satu kali lagi. Untuk apa? Untuk mencintai Dia. Dia mati, kamu hidup lagi. Dia nggak ada. Iya. Apalagi kalau konteksnya Dia yang kita cintai itu punya orang gitu. Nah iya makanya kalau kita hidup lagi pun nggak guna. Nggak guna gitu. Nah itu tujuan hidup kita itu seringkali bias jadinya. Jadi kalau kayak gitu kan jatuhnya ya, kamu punya nggak tujuan hidup? Ya punya, tapi tujuan hidupku adalah ya untuk memuaskan apa yang aku ini. Ya kalau balik lagi ke situ ya wes podo ae. Ya. Sama aja. Jadi tujuan hidupnya itu harus yang kuat, yang jelas, yang memang bisa untuk jangka panjang juga, bukan hal yang hidup hanya untuk hidup. Betul. Pokok urip gitu kan. Hidup hanya mencari sesuap nasi dan sebongkah berlian. Padahal begitu sudah dapat satu berlian terus habis itu gimana? Lah ya jadinya nggak tahu gitu kan. Kadang kita ngomong tujuan hidup tapi bukan tujuan yang jangka panjang, tapi yang terlalu praktikal, akhirnya terus habis itu begitu sudah tercapai ngapain lagi? Pernah dalam sebuah ini ya, sebuah acara gitu, kan ditanyain apa tujuan hidupmu? Beberapa itu menjawab tujuan hidupku adalah disamakan dengan cita-cita. Aku pengen jadi dokter. Tujuan hidupku apa? Menjadi insinyur. Tujuan hidupku apa? Menjadi jurnalis gitu. Nah, tujuan hidup itu jauh lebih luas dari itu. Karena gini, kalau tujuan hidupmu jadi dokter, lah setelah kamu jadi dokter terus lalu gimana? Kamu ngapain gitu. Sama loh. Setelah dapat sebongkah berlian lalu kamu mau ngapain gitu. Kalau kamu nggak punya tujuan hidup, ya akhirnya ya YOLO itu tadi. Ya udah sisanya los-losan lagi. Bahasa kerennya YOLO, tapi kalau bahasa lebih kasar ya lontang-lantung hidupmu. Enggak bambung. Bambung walaupun kadang kelihatan elit gitu ya.
Tapi mbambung dari klub yang satu ke pub yang satunya gitu. Mbambung. Ya. Makanya di Alkitab kan bilangnya tujuan hidupnya tadi kan untuk berbuah gitu. Berbuah. Ketika berbuah kan jatuhnya nggak ada habisnya. Sampai mati. Kenapa kok tujuan hidupnya berbuah? Jadi gini bro, ketika kita ngomongin tujuan hidup ya, supaya kita ndak YOLO dalam pengertian terlalu bebas tadi. Tujuan hidup itu kan nggak bisa dilepaskan dari penciptaan, gitu loh. Jadi kita itu makhluk ciptaan Tuhan tidak berhak untuk menentukan tujuan hidup kita sendiri. Oke. Karena ketika Tuhan menciptakan kita, itu Tuhan menciptakan kita dengan satu tujuan. Kita ada itu bukan by accident. Walaupun mungkin ada yang orang tuanya merit by accident gitu. Tapi kelahiran kita itu bukan by accident. Ada desain Allah di sana. Nah, ketika Allah mendesain, berarti Allah punya tujuan dalam hidup. Ya. Itu sebabnya kamu pintar di bidang apa, aku pintar di bidang apa. Kita sama-sama bisa main musik, tapi variabel dari kemampuan kita bermain musik itu berbeda. Dan variabel itu yang akan membentuk kita menjadi pemusik yang seperti apa. Genremu akan beda dengan genreku, dan itu yang akan membuat track hidup kita itu berbeda. Ya, benar. Nah, tapi tujuan hidupnya kan sama. Lah, tujuan hidup itu harus dikembalikan pada kita harus tanya, Tuhan, mengapa Engkau menciptakan aku? Untuk apa? Tujuan apa yang Engkau ingin untuk aku capai? Nah, Paulus ngomong hidup untuk berbuah itu dalam pengertian seperti itu. Ya, karena gitu. Pasti ada Tuhan punya maksud untuk kita masing-masing gitu kan. Setiap orang nggak mungkin cuman kebetulan tiba-tiba. Ini mungkin kayak orang Wahono, nah, mungkin kalau namanya Wahono itu mungkin kebetulan. Wah, bisa ngamuk ya. Jemaat kita ada loh yang ya, itu coba tanya mungkin ke orang tuanya, mungkin orang tuanya yang accident tapi Tuhan enggak. Pasti punya tujuan. Tuhan sudah percayakan buat kita masing-masing. Nah, karena tujuannya seperti itu, pada akhirnya adalah setiap aspek hidup kita itu ya memang harus dirancang untuk harus dijalani menuju pada tujuan itu. Ya. Gitu. Termasuk apapun yang akan kita lakukan ya sejalan sama tujuan itu apa enggak gitu. Iya. Itu yang jadi tolak ukurnya untuk kita bisa ngukur ini sesuai apa enggak gitu yang mau kita lakukan gitu ya. Iya. Dan itu yang dikatakan Paulus toh, apapun yang kamu lakukan itu untuk Tuhan. Ya. Nah, kita podcast kayak gini, ya mari kita lakukan untuk Tuhan. Loh, tapi kan bisa toh kita melakukan podcast kayak gini walaupun dalam konteks pelayanan gereja, tapi kita tidak melakukan ini untuk Tuhan. Bisa juga. Bisa banget. Iya, untuk membangun prideness kita segala macam bisa. Nah, itu yang sebenarnya supaya hidup kita itu enggak YOLO dalam arti mbambung dari kenikmatan yang satu kenikmatan yang lain lalu kemudian habis begitu saja. Nah, kita harus ingat nih tujuan. Iya. Gitu. Ya, kita belajar banyak lah ya hari ini. Kita mungkin siapa tahu habis nonton ini tujuanku apa ya hidup ini. Tapi jadi refleksi lagi lah. Punya waktu sama Tuhan buat tanya sebenarnya Tuhan pengen kita tuh jadi orang yang seperti apa juga kan. Iya. Ya, ini topik serius bro sebenarnya bro. Karena ya oke lah, tadi kita sudah ngomongin YOLO yang ekstrim sampai sebebas-bebasnya gitu. Tapi kalau kita ngomongin sekarang YOLO dihubungkan dengan tujuan hidup, banyak remaja pemuda kan juga
nggak punya tujuan hidup. Bahkan yang di gereja sekalipun gitu loh. Taunya dari mana? Ini contoh ya. Kalau ada pemuda remaja yang datang, Kak, aku pengen mati aja. Loh, ngapain? Terus aku patah hati. Ya. Seakan-akan yang balik lagi, makanya lagunya Virgin tadi juga bisa booming gitu ya. Karena seakan-akan untuk mendapatkan atau hidup bersama si A itu menjadi tujuan hidup. Ya elah, cetek banget bro. Tujuan hidupmu cuman segitu. Aduh. Karena salah masang patokan tujuannya itu tadi. Jadi ini yang menurut saya perlu kita waspadai tentang tujuan hidup. Dan bisa jadi malah YOLO-nya berbalik ke kontra satunya, bahwa karena cuman sekali aku nggak mau ngapa-ngapain, pokoknya selamat nanti pasti masuk surga dengan aku nggak mau. Akhirnya ngejudgein orang, kamu nih dosa. Karena dia malah nanti dihakiminya karena dia menghakimi orang lain. Iya, loh, sangat mungkin loh. Karena kan gini, misalnya aku nggak seneng dengan kamu, nggak seneng banget. Karena apa? Lifestyle-mu beda sama aku. Duniamu beda banget. Aku nggak seneng sampai aku benci sama kamu. Sampai aku ngomong marah sama Tuhan. Tuhan ngapain sih? Aku itu engkau izinkan ketemu dengan Samuel sing bencana ya gini. Hidupnya ndak karu-karuan. Misalnya dikasih gitu. hidup masih orang itu. Wis mencetno hidup lagi. Misalnya begitu mati Tuhan ngomong, "Loh nak, ya apa sih? Gimana sih kamu ini? Aku itu mengizinkan kamu ketemu Samuel supaya kamu jadi berkat untuk Samuel. Aku pengen pakai kamu untuk memanggil Samuel." Gitu. Malah kamu membenci dia. Nah, berarti aku seakan-akan menjaga kekudusan hidupku, tapi kemudian aku tidak melakukan tujuan Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan aku ketemu dengan orang-orang yang bencana itu, gitu. Ya. Lagi-lagi balik ke tujuan. Balik lagi, spektrumnya memang luas seperti itu ya. Karena tujuan itu adalah tujuannya Allah yang menciptakan kita, bukan tujuan kita kepingin kayak gimana. Betul, kan? Betul. Harus kembali ke sana. Ya, kita belajar banyak lah ya hari ini. Mungkin mikirnya yang tua-tua, YOLO ini apa? Ternyata berat juga loh pelajarannya YOLO. Mungkin ada closing statement kali Kak buat kita semua. Kalau dirangkum ya, mungkin adalah gini. Hidup memang benar, hidup cuman sekali di dunia ini. Ya tidak terhitung ya, yang kalau kasus mati suri itu ya enggak dihitung. Tapi hidup di dunia ini cuma sekali. Tapi itu tidak berarti hidup berakhir di sini. Masih ada kehidupan di dalam kekekalan. Karena itu, mari kita lihat hidup ini dari perspektif kekekalan. Itu berarti kita perlu memiliki tujuan hidup yang jelas. Oke. Siap. Ya, tujuan hidup yang jelas ya seperti Rasul Paulus tadi, gampangnya aku hidup untuk menghasilkan buah. Buahnya itu bukan kenikmatan diri, tapi buahnya itu memuliakan Allah. Semua hanya bagi kemuliaan. Hanya bagi kemuliaan Allah. Gitu. Terima kasih banyak Kak Ida, belajar banyak banget. Mungkin kita tutup dalam doa, boleh? Oke. Kak Ida. Iya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami datang padamu. Kami bersyukur bisa ngobrol melalui podcast ini tentang tujuan hidup. Tuhan, tolong kami untuk menyadari bahwa segala sesuatu itu berasal dari Engkau dan bagi Engkau. Itu sebabnya tolong kami untuk menjalani hidup ini dengan satu tujuan, untuk memuliakan Engkau. Sehingga kami tidak sekedar menjalani hidup ini untuk berhura-hura, tapi kami memikirkan tujuan hidup kami.
kami bukan sekedar juga di ekstrim yang lain, sekedar menjalankan ritual-ritual keagamaan, tuntutan-tuntutan praktik keagamaan. Tapi kami melakukan semuanya itu dengan satu kesadaran. Ada tujuan Allah yang harus aku genapi, yang harus aku lakukan dalam hidup ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa menjalani hidup dengan tujuan yang jelas. Sehingga hidup kami yang sementara ini sungguh-sungguh menjadi kehidupan yang bermakna. Hidup berbuah bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama bro. Dan kita akan ketemu lagi di konten pendalaman ajaran berikutnya. Bye. Ya, see you.